Ketakutan terbesar yang dirasakan oleh nasabah pinjaman online di saat telat bayar, yaitu salah satunya adalah takut didatangi DC atau field call atau kolektor lapangan. Nah, itulah yang bikin mereka stres, bikin mereka sangat ketakutan dan kebingungan bagaimana cara menghadapinya. Dan di video ini akan dibahas bagaimana cara mengatasi DC pinjaman online. Simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya di hari ini? Saya doakan kalian semoga sehat selalu dan dimudahkan segala sesuatunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kali ini saya akan membahas salah satu tema cara mengatasi kolektor lapangan dari pinjaman online yang tiba-tiba datang ke rumah. Karena hal ini merupakan salah satu ketakutan terbesar dari nasabah pinjaman online yang sudah memasuki jatuh tempo, ada yang telat bayar, bahkan ada yang sudah gagal bayar. Saya yakin rasa takut itu selalu datang setiap saat, setiap waktu, setiap hari. Kadang sampai kita tidak bisa tidur, makan juga kadang tidak enak, setiap hari diteror, setiap hari ditelepon, dikirim chat WA yang mengintimidasi, bahkan chat WA ada yang sampai menghina, mencaci maki dan sebagainya. Ini merupakan masalah besar yang melanda nasabah pinjaman online yang harus diatasi agar ketakutan itu tidak sampai berkepanjangan, tidak sampai membuat mental nasabah pinjaman online hancur. Nah, di sini saya akan bahas bagaimana cara mengatasi teror dan kolektor lapangan pinjaman online. Baik, langsung yang pertama yang harus dilakukan oleh nasabah pinjaman online di saat telat bayar, yaitu jika saat telat bayar kalian diteror dengan chat WA, caranya kalian jangan sampai merespon chat WA tersebut. Sebaiknya kalian abaikan saja semua chat WA yang dikirim oleh DC pinjaman online jika kalian memang sudah tidak mampu bayar. Karena kalaupun dilayani atau direspon, itu akan sangat percuma sekali. Kalian akan terus semakin diteror, semakin ditagih setiap detik, setiap menit, dan itu akan lama-lama bisa menghancurkan mental kalian. Lalu yang kedua, untuk mengatasi teror yang via telepon, sebaiknya sebelum kalian menerima telepon dari manapun, setel handphone kalian dengan cara merekam otomatis setiap panggilan yang masuk. Itu caranya ya. Jadi kalau misalkan ada DC pinjaman online yang nelpon, itu secara otomatis akan direkam. Boleh kalian silakan angkat dulu kalau kalian ingin tahu apa yang diucapkan, apa yang disampaikan oleh DC pinjaman online tersebut. Tapi jika kalian tidak kuat mental mendengar kata-kata yang disampaikan oleh DC pinjaman online, sebaiknya telepon tersebut jangan diangkat. Sudah abaikan saja dan setting handphone kalian ke silent agar di saat ada telepon tidak bisa didengar oleh orang lain dan cukup kalian saja yang tahu. Tidak usah diangkat. Dan kalau bisa, kalau memang kalian memang sudah tidak sanggup lagi dan ingin menghindari tagihan-tagihan dari DC pinjaman online karena ketidakmampuan kalian, silakan reset handphone kalian ke setelan pabrik, lalu ganti kartunya, dicopot kartunya, dan semuanya di reset ke setelan pabrik. Oke, itu ya. Nah, yang ketiga, untuk mengatasi field call, kolektor lapangan atau pihak ketiga atau siapapun itu yang nagih ke rumah, datang ke rumah kalian, yang harus dilakukan yang pertama kali ditanyakan adalah identitas field call tersebut. Mereka itu siapa, dari mana. Kalau memang sudah pasti, tanyakan surat tugasnya. Kalau pihak ketiga, tanyakan surat kuasanya. Lalu tanyakan sertifikasinya, sertifikasi terkait profesi sebagai tim penagih lapangan. Jadi SPPI, sertifikasi profesi penagihan Indonesia, itu harus ditanyakan. Tujuannya agar kalian pasti
jangan sampai kalian menjadi korban penipuan yang orang yang mengaku dari suatu aplikasi pinjaman online ataupun tim penagih dari manapun. Jadi kalian harus teliti dengan cara menanyakan surat-surat dan kelengkapan sertifikasi tim penagih tersebut. Oke, itu langkah ketiga ya. Lalu langkah selanjutnya, kalau misalkan ternyata kolektor lapangan itu datang ke rumah, tidak mau menunjukkan surat-surat sertifikasinya, berkata kasar, berkata yang tidak pantas, hal yang harus kalian lakukan adalah jangan direspon. Sebaiknya kalian jangan layani dan usir saja, karena itu kemungkinan adalah oknum yang mengatasnamakan suatu instansi atau pinjaman online tertentu untuk memanfaatkan keadaan di saat kalian kekalutan, kebingungan, ketakutan, sehingga dengan harapan mereka bisa mendapatkan dan bisa mengeruk uang dari kalian. Karena kalian ketakutan, akhirnya kalian membayar, dan nanti jika uang tersebut sudah dititipkan ke tim penagih itu, ada kemungkinan uangnya tidak sampai atau hilang, tidak disampaikan ke perusahaannya, dan kalian bisa cek di aplikasi apakah hutang kalian itu berkurang dan sebagainya. Jadi sebaiknya, saran dari saya, sangat berhati-hati jika kalian saat ini sedang dalam situasi telat bayar dan gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Rawan sekali penipuan yang mengatasnamakan aplikasi, baik via chat WA, via telepon, ataupun via call kolektor lapangan yang datang ke rumah. Itu 100% rawan penipuan. Jangan sampai kalian tertipu. Saya doakan kalian tetap sehat, dan saya sarankan kalian kuatkan mental kalian jika saat ini sedang diteror oleh chat WA, oleh telepon, dan kolektor lapangan yang datang ke rumah. Salah satu yang harus kalian lakukan adalah kuatkan mental, jernihkan pikiran kalian. Berpikirlah logis, jangan sampai ketakutan yang didahulukan. Kalian harus berani menghadapi apapun yang terjadi, karena itu adalah resiko apabila kita gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi saya sarankan, kalian jangan sampai tertipu dengan siapapun orang tidak dikenal yang nelpon, yang datang ke rumah, yang mengatasnamakan suatu aplikasi tanpa identitas. Jangan sampai kalian menitipkan uang sepeser pun, karena itu dikhawatirkan adalah penipuan. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.